Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian, dalam hal ini Bapak Dr. Andos Aswar SEAK CA dan Ibu Hairun Nisa SH Estat MAKTR dan teman-teman sekalian yang sempat hadir pada perkuliahan kali ini. Perkenalkan, saya Risna Tahir dari program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Peran Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Batu Kede, Kecamatan Masale, Kabupaten Nrekang. Slide selanjutnya. Langsung saja masuk ke bab 1. Di sini ada latar belakang penelitian, di mana dana desa merupakan program strategis pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Tujuannya adalah mempererat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengelolaan dana yang transparan, partisipasif, dan akuntabel. Namun, di lapangan masih ditemukan berbagai kendala, seperti minimnya keterlibatan masyarakat dan dominasi aparat desa dalam proses pengelolaan dana desa. Di Desa Batu Kede sendiri, partisipasi warga dalam musyawarah desa masih sangat rendah, dan hal ini bahkan berdampak pada lemahnya akuntabilitas penggunaan dana. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana peran partisipasi masyarakat dalam mendukung akuntabilitas pengelolaan dana desa agar pelaksanaannya sesuai dengan prinsip good governance. Selanjutnya, adapun rumusan masalah, berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dirumuskan dalam 3 hal. Yang pertama itu, bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Desa Batu Kede, Kecamatan Nusale, Kabupaten Nrekang. Kemudian yang kedua, bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Batu Kede, Kecamatan Masale, Kabupaten Nrekang. Kemudian yang ketiga, bagaimana peran partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Batu Kede, Kecamatan Masale, Kabupaten Nrekang. Adapun tujuan penelitian, di sini terdiri atas 2 tujuan, ada tujuan umum dan ada tujuan khusus. Tujuan umum dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis peran partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Batu Kede itu sendiri. Kemudian ada tujuan khusus. Yang pertama itu mendeskripsikan bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Desa Batu Kede, Kecamatan Masale, Kabupaten Nrekang. Kemudian yang kedua, menganalisis tingkat akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Batu Kede, Kecamatan Masale, Kabupaten Nrekang. Kemudian yang ketiga, mengungkapkan peran partisipasi masyarakat dalam mendukung akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Batu Kede, Kecamatan Masale, Kabupaten Nrekang. Adapun manfaat penelitian. Manfaat yang pertama itu secara teoritis. Manfaat penelitian ini secara teoritis diharapkan memperkaya ilmu akuntansi sektor publik, khususnya dalam hal tata kelola keuangan desa, serta memperkuat teori mengenai hubungan partisipasi masyarakat dan akuntabilitas dalam kerangka good governance. Kemudian ada manfaat praktis, di mana penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi yang pertama itu pemerintah desa, di mana sebagai masukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan akuntabilitas dana desa. Kemudian ada untuk masyarakat, di mana untuk menumbuhkan kesadaran pentingnya keterlibatan aktif dalam pembangunan. Kemudian untuk peneliti, sebagai pengalaman empiris dan dasar penelitian lanjutan. Kemudian untuk pemerintah daerah, di mana sebagai pertimbangan dalam membuat kebijakan yang lebih partisipasif dan transparan. Kemudian bab 2, tinjauan pustaka. Penelitian ini didukung oleh 3 konsep utama. Yang pertama itu teori good governance, kemudian yang kedua partisipasi masyarakat, dan kemudian yang ketiga itu akuntabilitas pengelolaan dana desa. Untuk teori good governance, di mana menurut UNDP, good governance menekankan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Dalam konteks desa, penerapan prinsip ini menjadi kunci bagi pemerintahan yang terbuka, responsif, dan berkelanjutan.
Kemudian yang kedua, partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan aktif warga dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. Partisipasi membantu memastikan program desa sesuai kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah desa. Kemudian ada akuntabilitas pengelolaan dana desa, di mana akuntabilitas pengelolaan dana desa merupakan kebijakan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa secara terbuka. Partisipasi masyarakat dan akuntabilitas saling berhubungan, di mana partisipasi berfungsi sebagai kontrol sosial, sementara akuntabilitas memperkuat kepercayaan publik. Slide selanjutnya. Kemudian ada penelitian terdahulu. Beberapa penelitian yang menjadi referensi antara lain yang pertama itu Irmawati 2022 menemukan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Sinjai. Kemudian ada Ulfa et al. 2022, di mana menunjukkan bahwa akuntabilitas dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan DPRD Kabupaten Nrekang. Kemudian ada Pramuktisari dan Yuliat Mojo 2022, di mana menegaskan bahwa partisipasi masyarakat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa sekaligus mempercepat pembangunan. Slide selanjutnya. Kerangka konseptual. Dalam bagian kerangka konseptual terdapat dua variabel utama. Yang pertama itu variabel X adalah partisipasi masyarakat, kemudian variabel Y adalah akuntabilitas pengelolaan dana desa. Harapan dari XKY menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat diduga memiliki pengaruh langsung terhadap peningkatan akuntabilitas pengelolaan dana desa, di mana ketika warga lebih aktif terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, maka proses pertanggungjawaban desa akan menjadi lebih transparan dan dapat dipercaya. Slide selanjutnya. Kemudian ada bab 3, di mana ada jenis penelitian dan sumber data. Penelitian ini menggunakan teori kualitatif deskriptif karena berfokus untuk memahami dan menggambarkan fenomena sosial secara mendalam. Kemudian sumber datanya dari data primer dan data sekunder, di mana data sekunder diperoleh dari wawancara dengan kepala desa, perangkat desa, anggota BPD, dan masyarakat. Kemudian untuk data sekunder berupa dokumen resmi seperti laporan dana desa, RKPDes, peraturan desa, serta literatur dan penelitian terdahulu. Slide selanjutnya. Adapun variabel dan desain variabel. Variabel penelitian. Variabel penelitian pada penelitian ini terdiri dari dua jenis. Variabel independen atau variabel X adalah partisipasi masyarakat, yaitu segala bentuk keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan dana desa. Sedangkan variabel dependen atau variabel Y adalah akuntabilitas pengelolaan dana desa. Variabel ini menggambarkan sejauh mana pemerintah desa mampu mengelola dana desa secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dengan adanya dua variabel ini, penelitian dapat menganalisis bagaimana peran partisipasi masyarakat dapat mempengaruhi tingkat akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di Desa Batu Kede. Adapun desain penelitian, bagian ini menggambarkan secara menyeluruh desain penelitian yang saya gunakan. Penelitian diawali dengan penentuan topik, yaitu partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa berdasarkan topik tersebut. Saya merumuskan masalah penelitian, yang kemudian diperkuat melalui kajian teoritis dan penelitian terdahulu. Kemudian pendekatan penelitian digunakan adalah kualitatif deskriptif. Dari pendekatan ini, alur penelitian bercabang menjadi dua. Cabang pertama adalah lokasi penelitian, yaitu Desa Batu Kede, tempat seluruh proses penggalian data dilakukan. Pada cabang ini juga ditunjukkan tahapan analisis data, yaitu reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan sesuai model Miles dan Huberman. Kemudian cabang kedua menjelaskan teknik pengumpulan data, yaitu observasi langsung di lapangan, wawancara mendalam, serta dokumentasi.
Seluruh data diperoleh, dianalisis, lalu menghasilkan pembahasan dan kesimpulan seperti akhir dari proses penelitian. Dengan demikian, bagan ini menunjukkan alur penelitian dari tahap awal hingga tahap akhir secara sistematis. Slide selanjutnya. Di sini ada definisi operasional dan pengukuran variabel. Pada tabel definisi operasional, saya menjelaskan secara rinci dua variabel penelitian. Variabel pertama adalah partisipasi masyarakat yang didefinisikan sebagai keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan dana desa. Indikatornya meliputi keikutsertaan dalam musyawarah desa, pelaksanaan program, pemberian masukan, dan pengawasan kegiatan. Variabel kedua adalah akuntabilitas pengelolaan dana desa yang didefinisikan sebagai kemampuan pemerintah desa dalam memberikan pertanggungjawaban secara transparan dan sesuai aturan, di mana indikatornya itu meliputi transparansi, pelaporan, kesesuaian penggunaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Kedua variabel ini diukur melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan langsung di Desa Batu Kede. Dengan adanya tabel ini, indikator setiap variabel menjadi lebih jelas dan terarah untuk dianalisis. Selanjutnya. Adapun populasi dan sampel, di mana populasi penelitian ini adalah seluruh masyarakat Desa Batu Kede yang terlibat dalam pengelolaan dana desa, termasuk perangkat desa, anggota BPD, dan warga aktif. Kemudian ada sampel, di mana sampel diambil secara purposive sampling, yaitu dipilih berdasarkan kriteria tertentu, misalnya warga yang aktif mengikuti musyawarah atau terlibat dalam pengawasan kegiatan, agar data yang diperoleh benar-benar relevan dengan fokus penelitian. Slide selanjutnya. Adapun teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui yang pertama itu observasi untuk melihat langsung aktivitas pengelolaan dana desa, kemudian yang kedua wawancara mendalam untuk menggali informasi dari informan kunci. Kemudian yang ketiga ada dokumentasi sebagai bukti tertulis dan pendukung hasil wawancara. Kemudian teknik analisis data. Data dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman, yaitu melalui 3 tahap. Yang pertama itu reduksi data, yang kedua penyajian data, dan yang ketiga penarikan kesimpulan dan verifikasi. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian menggunakan triangulasi, yaitu pembandingan hasil dari berbagai sumber agar temuan lebih valid dan dapat dipercaya. Selanjutnya. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada yang ingin bertanya, silakan raise